Sobat Padua, selamat datang. Sini, yuk duduk ngobrol. Selamat datang di Teras Pastoran. Rabu Abu itu menandai awal masa Prapaskah selama 40 hari. Nanti puncaknya adalah perayaan Jadi Paskah. di situ kita sebetulnya ingin merayakan Yesus yang masuk ke Ketika Yerusalem. Yunus mewartakan pertobatan supaya mereka kembali kepada Allah yang selama ini hidup perbuatannya jauh daripada Yang Allah. namanya cinta kalau masih keharusan itu belum cinta ya. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, karena kita sebentar lagi akan memasuki Hari Rabu Abu, yaitu tanggal 5 Maret 2025, tema pembahasan hari ini adalah Rabu Abu, emangnya wajib ya pantang dan puasa? Kita sudah bersama dengan Romo Edi Setiawan SYY. Halo Romo. Halo semua, Salam kenal. Salam kenal semua. Oke, nama saya Amelia Kristofani, teman-teman bisa panggil Amel, dan mungkin biar lebih akrab panggilnya Romo Edi kali ya. Romo Edi, betul. Oke, nah Romo Edi, sebelum kita bahas panjang lebar gitu ya, tadi kan temanya Rabu Abu, puasa, dan pantang gitu. Ada 3 topik besar lah ya, ada Rabu Abu, ada puasa, dan pantang. Iya. Kita akan coba bahas satu-satu Mo. Oke. Tapi kita coba balik dulu nih ke titik awalnya tentang Rabu Abunya Mo. Sebenarnya apa sih Rabu Abu itu gitu ya? Karena buat masyarakat umum gitu ya, buat umat umum datang ke gereja waktu hari Rabu itu sesuatu yang berbeda. Terus pas datang ke gereja ternyata dikasih abu di dahi, itu juga kayak sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi apa sebenarnya esensi dari Rabu Abu ini Mo? Iya, oke. Rabu Abu itu adalah salah satu hari yang penting dalam gereja Katolik, dalam iman kita. Rabu Abu itu menandai awal masa Prapaskah selama 40 hari. Nanti puncaknya adalah perayaan Paskah, misteri kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu adalah dasar dan pokok iman kita. Oke. Nah, dalam gereja Katolik ada namanya kalender gereja Katolik ya. Itu yang disusun dimulai dari hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya, akhirnya gereja menyusun itu. Maka tanggalnya setiap tahun bisa berubah. Tapi kalau 40 hari sebelum hari raya Paskah itu pasti ya Mo? Pasti, bisa betul. Gitu ya Mo ya? Iya, dihitung dari Paskahnya. Dari hari Paskah itu akan dihitung maju ke depan 40 hari. Maka hari Rabunya itu adalah menjadi hari Rabu Abu. Oke. Terus kenapa namanya Rabu Abu Mo? Ya, dalam sejarah gereja, lalu juga dalam kitab suci, mengapa Rabu Abu? Juga mengapa abu itu menjadi tanda yang khas gitu ya. Iya. Nah, tadi Rabu itu dipilih karena 40 hari tadi ya. Betul, udah 40 terjawab hari di awal ya. Lalu abu. Abu itu menjadi tanda pertobatan. Jadi orang beriman, orang Katolik itu sungguh-sungguh diajak untuk menyiapkan diri memasuki masa yang penuh rahmat, masa suci, yakni masa Prapaskah. Abu menjadi tanda pertobatan. Misalnya dalam Perjanjian Lama, di kitab Ayub, Nabi Ayub, dia juga itu melakukan pertobatan, menyadari diri sebagai ciptaan Allah yang tak berdaya, karena selama ini dia mungkin ketika melakukan banyak hal ada kesalahan, berbalik kepada Allah dengan bertobat, menandai diri dengan menaburkan abu di atas kepala. Dan juga menggunakan pakaian gabung. Lalu yang kedua itu bangsa Niniwe. Ketika Yunus mewartakan pertobatan supaya mereka kembali kepada Allah yang selama ini hidup perbuatannya jauh daripada Allah, mereka juga menandai diri pertobatan itu dengan menaburkan abu di kepala dan juga memakai pakaian gabung. Itu bangsa Niniwe banyak gitu mereka melakukan hal yang sama ya? Iya, betul. Sekian juta tahun yang lalu itu sudah dilakukan berarti Mo? Sudah dilakukan. Dan itulah akhirnya tradisi itu terus berlanjut ya sampai sekarang. Dan kita gereja Katolik menggunakan abu itu
menjadi tanda pertobatan yang mengingatkan kembali bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan akan kembali pada debu. Nah, karena Allah itulah manusia, kalau tanpa Allah dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Iya. Ingat teman-teman, jadi kita tuh harus selalu rendah hati ya Mo ya. Iya. Pas lagi dikasih abu, coba tolong diingat lagi itu sebagai sebuah sentilan lah ya. Sentilan supaya kita ingat terus, kita pada akhirnya juga akan kembali menjadi abu lagi. Iya, betul. Maka ketika menerima abu itu, seorang imam yang menerima abu akan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau ingatlah bahwa kamu berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Oke, ternyata bisa jadi dua kalimat itu ya Mo. Ya, itu Diberikan bisa dipilih antara ya. romo atau prodiakon yang memberikan. Iya, gitu ya. yang memberikan. Dan itu, umat betul. biasanya menjawab amin. Oke, iya. Nah Mo, kalau kita lihat kan beberapa minggu sebelumnya umat itu udah diminta mengumpulkan daun palma. Apakah di semua gereja Katolik itu juga pakai daun palma, Mo? Betul, semua di gereja Katolik seluruh dunia sama. Mengapa harus daun palma? Itu sebenarnya adalah satu rangkaian dalam gereja Katolik, terutama kalender liturgi ya. Daun palma yang digunakan itu adalah daun palma yang digunakan pada waktu Minggu Palma. Ya, jadi waktu Minggu Palma itu adalah umat beriman menggunakan daun palma yang diberkati untuk menyerukan Yesus Putra Daud Raja Yerusalem itu ya. Nah, itulah yang dibawa. Lalu setelah dibawa pulang, kan disimpan di rumah. Lalu diminta untuk mengumpulkan kembali. Jadi bukan sembarang abu ya. Bukan sembarang daun palma yang motong lalu dibakar. Tapi adalah abu dari daun palma itu pada waktu Minggu Palma itu. Oke, Mo, sebentar. Ya. Mungkin biar kalau bahasa anak sekarang overwhelm gitu ya, biar kita nggak terlalu overwhelm, boleh nggak mau runtut dulu gitu ya sebelum ke Minggu Palma, sebenarnya ada perayaan apa aja sih urutannya gitu? Iya, urutannya pertama itu adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kalau kita dalam kalender Gereja Katolik ya, berbeda dengan kalender Masehi ya, dimulai 1 Januari. Ini biasanya di minggu terakhir bulan November atau awal Desember. Itu adalah awalnya. Lalu kemudian setelah itu ada masa Advent. Lalu ada masa Natal. Itu ya. Lalu ada masa biasa. Lalu kemudian nanti ke masa Prapaskah. Lalu setelah itu ada Paskah, masa Paskah, lalu kembali ke masa biasa lagi sampai nanti berakhir yakni di hari Minggu biasa ke-33. Oke, balik lagi ke Hari Raya Kristus itu tadi ya, Mo? Iya, betul. I see. Oke, kalau bisa diringkas gitu ya, Mo, kalau bisa disimpulkan, pasti Rabu Abu itu sebelum Minggu Palma ya? Iya, Minggu Palma itu kan adalah salah satu minggu dalam masa Prapaskah, ya, yakni yang sudah mendekati Pekan Suci, ya, atau 1 minggu sebelum perayaan Paskah, yang masa suci, betul seperti itu. Mungkin kalau bisa disimpulkan kayak kalau teman-teman tahu, kita sebelum memasuki perayaan Hari Raya Natal, itu kan ada masa Advent ya, itu 4 minggu, dan kelihatan secara simbolik pakai lilin Advent nih, ada 4 minggu. Nah, tapi kalau misalkan sebelum memasuki Hari Raya Paskah, ada masa Rabu Abu, ada masa Minggu Paskah, baru nanti masuk masa Hari Suci gitu ya, Mo? Ya, jadi ada masa Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu. Lalu itu selama 6 minggu masa Prapaskah. Lalu ada Pekan Suci yang dimulai tadi dari Minggu Palma. Pekan Suci, lalu setelah itu akan ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Hari Raya Paskah. I see. Oke. Sip. Itu kurang lebih udah kebayang ya, Mo ya, terkait dengan esensi awal gitu ya, dari masa Rabu Abu ini sampai Minggu Palma, lalu nanti memasuki masa Prapaskah. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Mo. Setelah titik awal Rabu Abu ini, apa yang akhirnya perlu kita persiapkan sebagai manusia, sebagai umat beriman ini, Mo? Iya, oke. Jadi Rabu Abu tadi menandai awal masa Prapaskah yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah
untuk kemauan diri memasuki masa yang penuh rahmat, masa suci ini dengan pertobatan. Tadi menerima abu itu tanda pertobatan. Karena akan merayakan puncak misteri iman, yakni Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Kalau Rasul Paulus itu mengatakan, kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Gitu ya. Nah, kemudian setelah menerima abu, ya, tanda pertobatan di masa Prapaskah ini, yang dilakukan adalah pantang dan puasa. Oke, tadi satu pertobatan, kedua pantang dan puasa. Oke, bentar Mo, sebelum masuk ke pantang dan puasa, pertobatan dulu nih Mo. Mungkin ada orang yang berpikir kayak, saya selama ini udah baik kok Mo, buat apa saya bertobat lagi, itu gimana Mo? Iya, oke. Jadi dalam gereja kita pertobatan itu terus menerus ya, tidak hanya sekali. Dan kita manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya. Nah, maka yang diharapkan, mengapa kok pertobatan di masa ini khusus, nggak di tempat-tempat lain gitu ya? Karena ini tadi itu untuk menyiapkan pada perayaan puncak iman. Maka persiapannya itu persiapan secara rohani, batin, dan juga persiapan secara fisik yang tampak. Dengan misalnya mengaku dosa, begitu ya. Lalu melakukan pantang dan puasa. Oh, I see. Jadi ada tata caranya itu mengaku dosa. Karena saya tahu juga kalau misalkan mendekati Hari Raya Paskah, itu gereja dan bahkan sekolah, kantor, itu menyediakan itu ya sarana untuk ngaku dosa. Dan harusnya sih ya, termasuk saya juga nggak ada alasan untuk nggak ngaku dosa gitu ya. Nah, kita mungkin mulai masuk ya Mo ya, untuk pantang dan puasa nih. Itu tuh sebenarnya bisa pilih salah satu atau dua-duanya. Oke, ya. Jadi ada dua. Pertama puasa, yang kedua pantang. Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 1251 sampai 1252 mengatur tentang hal ini. Ya. Tentang puasa, pertama. Puasa itu dilakukan selama masa Prapaskah, ya, selama 40 hari. Akan tetapi yang wajib itu adalah pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Oke, jadi mungkin kalau bisa dibuat dalam bentuk tabel nih ya, nanti tolong dibantu teman-teman editor. Biar teman-teman juga gampang nih waktu memahaminya. Ada yang wajib, ada yang opsional gitu ya, Mo. Dan opsional ini tapi sifatnya tambahan. Kalau misalkan teman-teman itu melakukan, itu akan lebih bagus sekali gitu ya. Iya, jadi selama 40 hari. Nah, itu adalah dianjurkan sebaiknya juga melakukan puasa ini. Agar sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan diri untuk menyambut Hari Raya Paskah. Begitu. Lalu berkaitan dengan usia nih, siapa sih yang boleh puasa, siapa yang tidak gitu kan ya. Yang berpuasa itu yang wajib adalah semua orang beriman dewasa yang telah genap 18 tahun sampai dengan 60. Jadi kalau belum 18, masih anak-anak, itu remaja, atau yang sudah lansia, itu tidak ada kewajiban untuk puasa. Kalau mau melakukan puasa boleh atau tidak? Oh, itu sangat baik gitu ya, sangat baik kalau mau melakukan puasa, karena itu nanti akan membantu untuk persiapan yang sungguh-sungguh. Iya, dilatih sejak dini itu lebih baik ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah dewasa, ketika dia sudah harus berpuasa, udah nggak kaget lagi tuh karena udah dilatih di keluarganya sejak dini. Iya, betul. Nah, oh ya Mo, ngomong-ngomong, tahun ini kalau nggak salah masa Paskah kita itu akan berbarengan dengan Lebaran umat Muslim di 2025 ini ya Mo ya? Ya, jadi kita masa Prapaskahnya. Tapi kalau Paskahnya setelah. Oh, kita setelah. Iya, karena. Tapi masa-masa Prapaskah itu kan masa-masa kita lagi puasa juga ya, Mo? Iya, betul. Wah, bisa jadi war takjil tuh. Iya. Betul, bisa cari di mana-mana ya. Tapi model puasa kita berbeda ya. Oh, model puasanya beda. Jadi nggak usah khawatir ya, Mo ya? Nggak usah khawatir. Oke, gimana tuh, Mo? Jadi kalau puasa dalam gereja Katolik itu hanya boleh makan sekali kenyang.
bukan kenyang sekali ya. Oke, makan Iya. sekali kenyang. Sekali kenyang. Artinya Mo? Artinya, kalau dalam satu hari kita 3 kali makan, pilih salah satu untuk kenyang. Jadi entah pagi, siang, atau malam. Biasanya kita makan kenyang itu 2 centong nasi gitu ya. Jadi itu hanya boleh sekali saja di siang hari. Kalau yang lain kita mengurangi, misalnya hanya dengan setengah atau 1 saja, begitu. Oke. Jadi mungkin buat menghindari supaya nggak war takjil juga bisa buka puasanya di siang gitu ya untuk alternatif. Iya. Atau bisa pas pagi aja Betul. gitu ya Mo. Kita tidak ada buka puasa masalahnya. Karena itu balik lagi pilihan. Iya betul. Jadi ada pilihan. Tadi kan dalam 3 kali makan itu hanya boleh sekali makan kenyang. Itu. I see. Oke Mo. Artinya makan sekali kenyang itu makan berat ya Mo ya? Iya betul. Makan berat. Nah tapi kalau misalkan makan berat kan berarti kan nasi pakai bakso pakai mie itu tuh berat sekali ya Mo. Wah, ukuran berat masing-masing orang berbeda ya. Iya Mo. Kadang iya ada yang mungkin hanya 1 centong saja. Kadang bisa juga untuk berat ini ukuran kenyang ya. Bisa juga hanya roti atau apalah gitu ya. Berbeda. Tapi ukurannya bahwa tadi itu hanya boleh sekali kenyang. Yang lain tak kenyang gitu ya. Kadang aku suka dapet tawaran-tawaran snack gitu Mo. Kalau kayak siang-siang atau sore di jam-jam kritis itu Mo. Itu masih boleh nggak Mo menerima cemilan-cemilan gitu? Oke. Tentang cemilan itu tidak dilarang. Iya, Oke. tentang cemilan itu tidak dilarang ya. Akan tetapi, ya, ini kan masa khusus ya. Kalau cemilan itu menjadi suatu hal yang favorit dan kesenangan, yang disenangi gitu ya, itu sebaiknya dihindari karena kita diajak untuk udahari. Ya, udahari, mengontrol diri, sikap hati, batin kita gitu ya. Dengan hal demikian. Gitu. Oh iya ya Mo ya, karena ada pantang dan puasa. Tuh. Jadi teman-teman ingat juga nih, tadi kan puasa makan kenyang 1 kali, tapi ada pantangnya juga. Nah, ini berkaitan dengan pantang nih. Oke, mungkin Berkaitan dengan kita pantang. buat lebih jelas dulu ya biar Betul. clear nih. Sebenarnya pantang itu apa sih Mo gitu? Ya, pantang. Pantang itu artinya kita membatasi diri terhadap makanan, mengkonsumsi makanan yang kita senangi nih atau kita sukai, yang sering kita makan atau kita nikmati, atau juga melakukan hal-hal yang rutin kita senangi. Ya. Tadi misalnya kalau makan di rumah biasanya itu makan kita setiap hari ada daging nih, gitu. Ya selama masa prapaskah ini pantangnya adalah daging. Atau yang bagi yang merokok nih. Selama masa prapaskah untuk pantang merokok. Lalu yang diwajibkan pantang itu kapan sih? Ya, yang diwajibkan pantang itu adalah Rabu Abu, Jumat Agung, dan selama Jumat di masa prapaskah. Oke, termasuk Jumat Agung berarti ya Mo? Iya betul. Jadi tadi Rabu Abu, Jumat Agung, dan selama Jumat di masa prapaskah. Oh, I see. Ini yang wajib pantang dan puasa. Iya, betul. Lalu siapa yang boleh berpantang atau yang diwajibkan? Itu adalah orang Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. Kalau pantang ya Mo ya? Kalau pantang, betul. Mungkin kira-kira SMP kelas 2 tuh ya. Mungkin teman-teman udah boleh mulai coba untuk pantang. Dan stepping nih bisa persiapan juga udah mulai coba untuk puasa. Gitu. Iya, ini wajib ya, wajib berpantang. Tapi kalau misalnya karena alasan tertentu, misalnya karena kesehatan nih, saya nggak bisa gitu kan. Ya tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa karena alasan kesehatan. Boleh, ya, boleh tidak melakukan puasa dan pantang. I see, oke Mo. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ini kita sudah kumpulkan juga Mo beberapa pertanyaan dari netizen. Iya. Ternyata umat kita tuh juga mungkin banyak rasa ingin tahu yang besar. Jadi mereka itu mengumpulkan pertanyaan lewat Instagram Mo. Iya, oke. Kita segera masuk ke sesi yang kedua, teman-teman. Namanya Umbar. Umat bertanya, Romo menjawab.
Nah, dari beberapa pertanyaan sebenarnya kurang lebih sih sama, Mo. Ya, Mereka oke. kebanyakan bertanya lebih ke hal-hal praktikal, tapi ada juga yang nanya soal teoritisnya, Ya, konsepnya gitu ya. Kenapa kita harus melakukan ini, filosofinya apa gitu ya, iya. terus kenapa dipilih hari Rabu kayak gitu-gitu, Mo. Tapi kita akan coba jawab ya, Mo, satu Oh, persatu. Mulai dari ini kali ya, tadi mungkin udah dibahas sedikit ya. ya, Mo. Berpuasa itu selama 40 hari penuh. Tadi di hari Rabu aja, Jumat Agung saja, atau di setiap hari Rabu dan Jumat selama masa Prapaskah? Oke. Jadi pertama kita kembali kepada Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik yang tadi nomor 1251 dan 1252. Yang wajib berpuasa itu adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Akan tetapi ya, konferensi para uskup itu juga bisa menentukan hal lain. Yang biasa dilakukan adalah berpuasa selama 40 hari itu bisa dilakukan ya, tapi bukan kewajiban. Tapi kalau misalnya uskup juga dalam konferensi para uskup, misalnya di Indonesia ini ada KWI nih, gitu ya, juga menentukan tentang hal itu, juga kita mengikuti ketentuan itu, begitu. Jadi bisa disimpulkan 40 harinya itu secara penuh tuh nggak wajib. Nggak Iya. wajib, tapi ada hari-hari tertentu yang wajib ya, Mo ya. Dan tapi kalau misalkan teman-teman ya nanti mau berpuasa atau berpantang secara penuh nih 40 hari itu juga diperbolehkan. Ya, itu sangat dianjurkan gitu ya. Sangat dianjurkan kalau bisa mewujudkan itu hal yang sangat baik. Karena ini juga ada keterkaitan dengan aksi puasa pembangunan atau yang dikenal dengan APP. Oh. Ya, itu kan selama 40 hari ya. Selama 40 hari. Kita dengan berpuasa dan pantang itu kan kita mengurangi ya dan menyisihkan apa yang kita keluarkan untuk konsumsi atau untuk hal-hal yang menyenangkan tadi kita sisihkan. Ya, kita masukkan dalam kotak APP. Itu digunakan untuk apa? Itu adalah untuk membantu saudara-saudari kita yang kekurangan atau juga kepedulian terhadap mereka yang miskin, yang kekurangan. Oh, I see. Timingnya bertepatan ya, Mo ya? Iya, memang secara khusus gereja mengarahkan ke sana. Jadi gereja mengajak semua orang beriman. Jadi bukan hanya persiapan batin dengan laku rohani, laku puasa apa gitu ya, dengan mengaku dosa dan lain sebagainya, tapi juga dengan tindakan nyata menyisihkan itu dari apa yang kita miliki untuk membantu mereka yang berkekurangan. Benar. Apalagi kan kayak misal nih ya, budget makan 15.000 kali 3 gitu kan. Iya. Harusnya kan 45.000, Mo. Oke. 30.000-nya bisa disisihkan untuk orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Iya, boleh ya. Betul 30.000 juga ya. Berarti tinggal 15.000 sekali selama 3 hari makan ya. 3 kali makan itu ya. Sekali makan 5.000. Cukup. Agak sedih juga sih, Mo. Mungkin cuma makan nasi sama bawang kali. Jadi maksudnya ini ya, menyisihkan tidak ada angkanya tapi boleh ya. Boleh mau menyisihkan misalnya sekali makan 15.000. Boleh 5.000, boleh 10.000, boleh 1.000. Itu silahkan diatur masing-masing. Emang luar biasa ya masa Prapaskah ini. Bukan hanya kita mempersiapkan diri secara emosional gitu ya, tapi kita juga diajak buat merefleksikan diri, sekaligus kita diajak untuk menunjukkan lewat tindakan nyata mana empati kita gitu untuk melihat lingkungan sekitar kita ya, Mo ya. Nah, oke. Itu tadi sudah terjawab ya teman-teman, berpuasa itu selama 40 hari penuh atau hari-hari wajib tertentu aja atau bisa opsional, tadi sudah terjawab, nanti bisa dikeluarkan lagi ya teks dan summary-nya. Lalu pertanyaan kedua, tadi ini kita ngomongin tentang kalender liturginya, Mo ya. Kenapa dipilih hari Rabunya itu sebagai awal pantang dan puasa? Filosofinya apa gitu ya, Mo? Jadi ini berkaitan bukan hanya sekedar filosofi, tapi juga ada sejarah atau tradisi yang dilakukan ya. Tadi itu bahwa gereja Katolik itu menentukan ada lingkaran kalender liturgi. Bayangin bentuknya lingkaran gitu ya. Betul, dalam 1 tahun. Tapi tidak dimulai dalam
tahun Masehi, tidak dimulai dari 1 Januari, tapi dimulai pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Oke. Iya. Lalu lingkaran kalender liturgi itu dasarnya apa? Adalah lingkaran kehidupan Yesus sendiri. Jadi ada awal masa berkaitan dengan kelahiran, itu masa Advent Natal gitu ya. Lalu kemudian ada masa Yesus berkarya, lalu masa Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Oh, I see. Tadi berarti kata kuncinya itu di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Itu di awal untuk kalender liturgi gereja. Lalu kata kunci yang kedua adalah puncak iman kita, yakni di Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus. Gitu. Excited banget, berarti sebentar lagi kita akan merayakan puncak iman kita nih, Mo. Iya, betul. Oke, kita lanjut ya, Mo ya. Tadi sudah terjawab teman-teman kenapa Rabu Abu, karena berkaitan dengan kalender liturgi kita yang kalau digambarkan bentuknya kayak lingkaran gitu ya, Mo ya. Selama masa Tuhan Yesus dari lahir sampai akhirnya berkarya dan wafat gitu. Ya, lalu yang tadi berkaitan dengan hari Rabu, sebagaimana di depan saya sampaikan tadi, dihitung itu adalah 40 hari dari Paskah. Nah, jadi dihitung maju gitu, maka dapatnya adalah hari Rabu. Jadi hitungannya bukan maju ke belakang tapi mundur ke belakang gitu ya. Iya. Mundur ke depan itu ya. I see. Oke, ini pertanyaan terakhir, Mo. Sekaligus kayak kita butuh tips and trick gitu ya, Mo. Bagaimana sih cara berpantang dan berpuasa yang benar? Mungkin tadi salah satu kriterianya dari umur, lalu nanti berdasarkan umur itu gimana caranya supaya pantang yang benar dan puasa yang benar. Oke. Berkaitan dengan hal ini, tadi dasar dari hukum gereja, lalu konferensi para uskup dan juga keuskupan punya kebijakan terkait hal ini. Ya, nanti berbeda-beda ya, itu nanti mohon dilihat ketika mungkin uskup memberikan surat gembala atau tentang ketentuan pantang dan puasa, itu dilihat karena perbedaan ya. Yang jelas seperti ini yang dalam ajaran gereja Katolik, bahwa tadi berkaitan dengan puasa itu adalah hanya dapat memilih makan sekali kenyang, ya, makan sekali kenyang. Lalu berkaitan dengan pantang, yang dipantang adalah pertama berkaitan apa yang dikonsumsi, berkaitan dengan makanan itu yang sudah sering menjadi juga hal yang favorit, ya. Kita bisa memilih, ya, bisa memilih, gitu. Lalu berkaitan yang kedua tentang pantang itu adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan atau disenangi gitu ya, yang menjadi hal-hal favorit, itu hendaknya dijadikan hal yang pantang selama masa Paskah gitu. Oh, I see. Jadi bisa activity bentuknya ya, misal suka banget nonton bioskop, suka banget clubbing gitu ya. Betul. Oke, Mo. Terus Mo, kalau kita ya sejak aku sekolah Katolik ya, mungkin yang paling umum itu adalah pantang daging, pantang garam gitu ya, Mo. Tapi sebenarnya itu bisa di-customize ya, bisa diatur sesuai dengan masing-masing individu. Mereka ketertarikannya dengan apa, dan mungkin bisa juga teman-teman kaitin dengan habit atau kebiasaan yang memang itu sesuatu yang buruk, bisa dialihkan jadi sesuatu yang lebih positif lagi di masa Prapaskah ini. Misalnya tadi juga ini yang pantang daging dan garam, karena kan setiap hari kita menemui itu ya, jadi maka itu dipilih untuk pantang gitu. I see. Bisa dilakukan. Oke. Itu tadi terjawab ya teman-teman. Kalau bisa disimpulkan, kalau dari sisi puasa makan kenyang 1 kali, kalau dari sisi pantang bisa dipilih baik secara aktivitas maupun makanan dan minuman yang memang kita suka, dan itu seharusnya bisa dikurangi intensitasnya. Oke. Kurang lebih itu Mo yang ingin kita bahas di sesi pada hari ini. Mungkin nextnya kita akan bisa diskusi lebih lanjut ya Mo, topik-topik menarik lainnya. Nah, terakhir Mo, mungkin ada kata-kata, mungkin kalau di anak zaman sekarang Mo, ada pesan-pesan Mo untuk teman-teman sekalian. Oke. Jadi begini, mungkin pantun saja nggak apa-apa ya? Boleh. Boleh ya. Labubu ke Mampang beli pepaya.
Cakep. Rabu abu jangan lupa pantang dan puasa. Wih. Siap, terima kasih banyak Romo Edi. Teman-teman jangan lupa Rabu abu, pantang dan puasa. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Rabu abu itu menandai awal masa Prapaskah selama 40 hari. Nanti puncaknya adalah perayaan Jadi Paskah. di situ kita sebetulnya ingin merayakan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Yunus mewartakan pertobatan supaya mereka kembali kepada Allah yang selama ini hidup perbuatannya jauh daripada Yang Allah. namanya cinta kalau masih keharusan itu belum cinta. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu.